Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Malam hari ini bersama dengan saya, Reno Reksa, pemirsa. Dan apa sebetulnya tema kita pada malam hari ini? Untuk mengetahui hal tersebut, kita simak tayangan yang satu ini. Menjelang tahun pemilu, spanduk dan baliho politik tumbuh bagai cendawan di musim penghujan. Persoalannya, tidak semua pesan dalam alat peraga sudah sesuai etika. Ada saja yang memuat pesan dan narasi yang bernuansa provokasi. Ketatnya kompetisi dalam demokrasi elektoral kerap membuat politisi mengesampingkan aspek moral. Segala cara dilakukan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Karena tujuan akhir pesta pemilu adalah meraup sebanyak-banyaknya suara. Tak jarang, politisi menggunakan bermacam muslihat dan tipu daya, ibarat pepatah, memancing di air keruh. Menjelang Pilpres 2019 misalnya, masyarakat sempat digaduhkan dengan plesetan lirik lagu Potong Bebek Angsa. Saat itu, anggota KPU Pramono Ubaid langsung merespon dengan meminta para elit politik untuk tidak memprovokasi pendukungnya untuk menghasut atau menjelekkan pasangan lain. Pekan ini, KPU resmi membuka pendaftaran Capres dan Cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2024. Elit politik jangan berpangku tangan bila aksi pendukungnya mulai kebablasan. Jangan pura-pura tidak tahu atau diam-diam memberi restu. Apalagi bila justru elit itu sendiri yang melontarkan narasi-narasi provokasi. Pendukung pun emosi dan mengganggu ketentraman negeri. Ini permasalahan kita. Tuduhan-tuduhan yang penuh dengan sinisme, cynical. Propaganda-propaganda yang negatif. Ini yang kita makan sehari-hari. Melalui kemampuan, kemajuan teknologi yang kita serap dalam praktek kehidupan keseharian kita. Dengan mempergunakan sosial media misalnya. Jadi ini adalah problematik kita sebagai satu bangsa. Maka diperlukan upaya yang terus-menerus secara konsisten. Ajakan-ajakan yang membesarkan hati kita. Tetapi bagaimanapun diperlukan kepala lokomotif yang menarik gerbong lokomotif itu. Disinilah peran para elit-elit bangsa ini. Kekacauan akibat provokasi elit politik juga dialami negara yang mengaku sebagai kampiun demokrasi. Kerusuhan di gedung DPR Amerika Serikat pada awal tahun 2021 misalnya, dipicu narasi kecurangan yang diembuskan Donald Trump yang juga mengajak pendukungnya mendatangi Washington untuk protes. Kekacauan juga terjadi akibat kontroversi penghitungan suara dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2000 saat George Walker Bush berhadapan dengan Al Gore. Pemilu damai dan siap menang siap kalah adalah jargon yang selalu diusung setiap menjelang pemilu. Namun faktanya, gangguan ketertiban kerap mewarnai pesta demokrasi. Narasi kecurangan kerap digunakan elit politik untuk menjulut emosi. Dalam pemilu serentak 2024, potensi gangguan ketertiban makin besar karena pilkada juga akan digelar dalam waktu berdekatan. Tidak heran bila guru bangsa almarhum Buya Syafi'i Ma'arif mengingatkan para elit politik untuk tidak mengompori rakyat. Tergantung pada elit itu juga. Kalau elit yang ngompor-ngompori menurut saya juga tidak sehat. Itu melelahkan.
Itu tadi adalah pengantar tayangan untuk bisa mengetahui apa tema kita pada malam hari ini. Pemirsa, ahli propaganda Joseph Goebbels pernah menyatakan kebohongan karena hanya diucapkan sekali. Namun kebohongan akan menjadi suatu kebenaran bila diulang ribuan kali. Dan menjelang kontestasi demokrasi, kebohongan politik kerap muncul di sana-sini pada era post-truth. Kebohongan dapat dikaburkan atau diputarbalikkan hingga publik menganggapnya sebagai kebenaran. Propaganda, rumor, manipulasi data dan fakta, narasi kebencian adalah elemen provokasi yang dapat menyulut emosi dan akhirnya memicu anarki. Kontestasi tanpa provokasi menjadi tema diskusi pada malam hari ini, pemirsa. Dan untuk itu saya tidak sendirian. Di studio Metro TV malam hari ini sudah hadir 3 narasumber saya yang luar biasa. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Profesor Dr. Muji Sutrisno yang merupakan guru besar filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya. Prof Muji, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Masih semangat ya, masih segar ya. Ya, malam gitu. Berikutnya juga sudah hadir di sebelah Prof Muji adalah Profesor Dr. Sarkadi, guru besar Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Prof Sarkadi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Ya. Dan last but not least ada Dr. Gun-Gun Herianto yang merupakan Dekan FDKOM UIN Syarif Hidayatullah. Mas Gun-Gun, selamat malam. Selamat malam Mas Reno. Terima kasih Mas Gun-Gun, Sama-sama. Prof Sarkadi dan juga Prof Muji sudah hadir. Apa pertanyaan menjadi pertanyaan kita pertama? Saya tahan dulu karena kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Sebelum saya mengajukan atau memberikan pertanyaan pertama, pemirsa, tim redaksi kami juga telah melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Ini soal manuver elit politik. Kita simak hasilnya. Dan ternyata hasilnya mayoritas responden rupanya mengaku khawatir bahwa manuver elit politik ini akan memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ini adalah hasil survei kita yang pertama yang kami tampilkan pada malam hari ini. Langsung saya menuju ke pertanyaan pertama. Yang pertama adalah Prof Sarkadi yang sudah siap dari tadi sejak break ini sudah siap untuk menjawab. Prof Sarkadi, kalau kita melihat pengalaman di tahun 2021 terjadi di Amerika Serikat ya, kita berkaca di pengalaman negara lain, ternyata provokasi politik ini tidak hanya menyulut atau memicu perpecahan di kalangan negara-negara yang berkembang saja yang tidak terdidik begitu, tapi ternyata di Amerika pun juga terjadi begitu ya. Negara maju, negara yang katanya kiblat demokrasi, negara yang katanya warganya terdidik, tapi tetap saja bisa terprovokasi. Menurut Anda mengapa hal itu bisa terjadi, Prof? Baik, terima kasih. Persoalan kondisi real seperti itu pasti terjadi karena beberapa hal ya. Yang pertama adalah betapa elit itu ingin berkuasa penuh, mempertahankan kekuasaannya sehingga dia melakukan berbagai cara. Cara-cara yang tempuh, ada yang cara baik, ada yang cara tidak baik ya. Nah tentu cara-cara yang baik itu yang santun ya, yang santun. Cara yang tidak baik dengan berbagai cara ya supaya para pemilih itu betul-betul konsentrasi dan memilih dia gitu kan, seperti itu. Kenapa? Karena elit itu kan orang yang diunggulkan, orang yang memiliki keunggulan-keunggulan kan. Ketika dia memiliki keunggulan-keunggulan, maka dia harus dilakukan supaya tetap unggul. Tetap unggul berbagai cara dia lakukan. Nah itu persoalannya di situ. Sehingga apa? Sehingga provokasi-provokasi yang muncul itu tetap dilakukan dalam rangka dia tetap bertahan pada posisinya seperti itu. Tapi elit itu kan seharusnya berpikir ya bahwa oke, dia mementingkan keunggulan, membutuhkan suatu kemenangan, tapi di situ ada kepentingan yang lebih besar yang dia pegang, yang harusnya dipegang adalah ada kepentingan negara di situ yang harus dia jaga. Berarti dia tidak terpikir ke sana. Ya, itu dia persoalannya. Nah, semestinya ketika dia bicara tentang elit, maka elit itu harus menjadi contoh, menjadi toladan. Betul. Ketika menjadi contoh, menjadi toladan, maka itu baru dan disebut elit ya. Tapi ketika dia tidak bisa jadikan toladan, suri toladan bagi konsistennya, itu kata elit itu sudah tidak cocok lagi. Dia itu sama aja dengan politikus-politikus biasa gitu. Apalagi kalau pada tingkatan yang lebih tinggi, masuk pada tataran negarawan, itu lebih tinggi lagi. Nama program kita negarawan ya, berarti persoalan-persoalan pluralisme, persoalan-persoalan kepentingan itu
harus dikesampingkan ketika sudah bicara negarawan. Gitu. Tapi kalau masih kondisinya seperti itu baru sebatas dia sebagai politikus atau politisi saja itu. Oke, saya menjadi teringat ada seseorang yang pernah berkata kepada saya begini. Saya sekarang ngomong soal Indonesia ya, bahwa negara ini sebenarnya tidak kekurangan itu adalah kekurangan negarawan. Kita terlalu surplus, terlalu banyak politisi. Prof. Sarkadi gimana? Setuju dengan statement ini? Saya sepakat. Negarawan itu sangat susah sekali dicari. Ya. Tapi kalau politisi atau politikus itu banyak ketika dia sudah masuk dalam partai politik, mencalonkan diri sebagai anggota DPR legislatif, itu sudah masuk kategori politisi. Tapi dia belum bisa menjadi seorang negarawan. Karena ketika bicara negarawan, maka dia sudah terpatri, sudah betul-betul menghilangkan berbagai sekat-sekat kebajemukan dan seterusnya. Itu baru sebagai seorang negarawan. Baik. Prof. Muji, tadi Prof. Sarkadi mengatakan satu hal yang penting. Seseorang bisa dikatakan elit begitu kalau dia bisa memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh berarti harus ada yang mencontoh. Nah, bagaimana kemudian publik kalau Anda lihat di sini realitanya bisa mencontoh, kemudian bisa mencerna suatu isu, suatu informasi yang beredar, mereka sudah cukup mampu belum sih untuk mencerna itu dengan baik, melihat dengan jernih? Nah, kalau kita bicara mengenai negarawan itu, itu yang terjadi, saya bicara belak-belakan saja, betul, bahwa dalam setiap pemilu, dan saya pernah jadi anggota KPU tahun 2000, itu sebenarnya rakyat pemilih ini, kalau dikatakan kasar, kita diinjak-injak kepalanya. Tapi ketika tokoh atau siapa yang pemilu itu sudah sampai kursinya, kita ditendang saja. Kita ditendang saja. Jadi tidak pernah dipikirkan lagi mengenai bahwa kursi saya adalah dari rakyat itu. Maka sebenarnya kita harus kembali pada visi awal itu. Founding fathers kita, pendiri bangsa kita. Ya, daulat rakyat yang dikatakan oleh Bung Hatta dengan demokrasinya itu. Lalu kemudian Bung Karno pula untuk mengatakan itu bahwa sejak awal itu kekuasaan itu harus dibagi. Dan itu harus jelas. Yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, itu jangan dicampur adukan. Jangan saling cawe-cawe. Jangan saling cawe-cawe. Saya nggak masuk politik loh ya ini ya. Tidak, tapi begitu itu dicampurkan, kita ambil aja. Pada reformasi, ya, pelembagaan daulat rakyat itu dalam DPR kan? Betul. Ya, tapi sekarang kalau dilihat betul, DPR ini isinya siapa? Ya, mewakili rakyat banyak berapa? Gitu. Lalu kemudian kalau kita konkret eksekutif ya kan, eksekutif pemerintah ya, di belakang pemerintah itu ya, kalau yang dikatakan umum mengatakan oligarki dan semua yang bantu itu siapa itu? Lalu yudikatif, hukumnya itu. Nah, selama pembagian 3 dan selama kita tidak jernih mengenai interest versus values, jadi kepentingan melawan nilai. Itulah nilai apa yang dibawa. Negarawan selalu akan bawa kepentingan bersama, kepentingan rakyat itu nomor 1. Melebihi dari kepentinganku, kepentingan keluarga atau kepentingan kita. Itu nomor 1. Baik. Nah, itu. Seringkali setiap kali menjelang pesta demokrasi, tentu yang karena kita berada di era digital ya, tentu yang menjadi sorotan adalah media sosial. Mas Gun-Gun, tidak bisa dipungkiri kita belajar dari pengalaman pesta demokrasi baik itu skala nasional maupun skala daerah, provinsi, kabupaten, kota ya. Ada satu aspek yang sebenarnya bisa memicu terjadinya polarisasi masyarakat selain tadi karena perilaku dari para elit itu tadi, tapi ada juga itu media sosial. Apa solusinya yang bisa diberikan di sini? Apakah mungkin masyarakat disuruh puasa media sosial gitu kan? Atau ada hal lain untuk bisa dilakukan untuk mengatasi media sosial ini, Mas Gun-Gun? Ya, sekarang kan media sosial ini udah menjadi keniscayaan ya, karena ini era digital di mana keberlimpahan komunikasi terjadi dan proses keberlimpahan komunikasi itu bukan dinafikan tetapi diadaptasi dan diatur, baik itu secara pribadi maupun tentu dalam konteks pemilu itu ada aturan yang jelas mengatur bagaimana misalnya proses seperti kampanye di media sosial. Kalau kita petakan ada 4 tipologi ya dalam konteks penggunaan media sosial yang hubungannya dengan politik.
Pertama itu adalah diseminator. Jadi mengolah dan menyebarkan isu yang sifatnya itu harian. Yang kedua itu ada publicist, ya, yang kemudian sudah mulai masuk ke ranah popularitas. Jadi dia menggunakan sosial media misalnya untuk mempopulerkan diri atau mempopulerkan orang yang dijagokannya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini lebih intensif lagi, namanya propagandis. Dia menggunakan teknik-teknik standar propaganda seperti name calling, memberi label buruk, glittering generalities teknik, bisa memberi label positif, atau card stacking, ya, pernyataan yang punya efek domino pada halayak luas. Itu dan tentu teknik-teknik lain. Nah, ini yang disebut dengan propagandis. Nah, yang terakhir yang disebut dengan hacktivist. Dia di pemilu tuh banyak nih aktivitas hacktivism yang sebenarnya harus diantisipasi. Nah, ini tidak hanya semata-mata dihimbau, tapi juga ada penegakan hukumnya. Oke. Gitu. Oke. Sehingga kemudian kalau kita lihat penyebaran narasi, kemudian mengamplifikasinya di halayak luas, tidak cukup hanya kemudian dipetakan, dipantau, tapi juga harus ada satu proses tracking di wilayah hukum. Contoh misalnya ya penyelenggara pemilu. Ya. Nah, itu kan sekarang sudah masuk banyak sekali instrumen seperti Mahadata ya, yang sebenarnya bisa dipetakan. Misalnya echo chamber-nya itu di mana, siapa, lewat SNE misalnya social network analysis. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa sekali dilakukan. Kalau kemudian caranya konvensional, tentu ini tidak bisa dimitigasi. Harus ada langkah inovatif, langkah progresif. Kenapa? Politik itu soal persepsi. Politik itu sangat dinamis. Sehingga kemudian langkah-langkah strategis, inovatif itu perlu dilakukan bukan hanya dari peserta pemilu, tapi juga penyelenggara pemilu. Begitu. Oke, jadi tidak hanya bisa dipercayakan kepada para peserta pemilihan saja ya, begitu ya? Iya. Oke. Contoh kalau aturan formal kan misalnya mendaftarkan 3 akun, ya kan, di setiap platform. Itu kan di Undang-Undang Pemilu, kan begitu ya? Tapi kan akun yang didaftarkan belum tentu melakukan tindakan di luar hukum yang resmi. Tapi kan banyak sekali akun-akun di luar 3 itu yang sebenarnya dengan pendekatan SNE, pendekatan Mahadata ya, itu bisa dipetakan, sekaligus ini bisa jadi semacam data untuk para penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa sebenarnya provokasi ini sudah melanggar hukum atau belum gitu ya. Oke. Kan provokasi itu apakah misalnya suatu hal yang mungkin masih bisa ditolerir atau sudah memang melanggar norma-norma aturan ya yang kemudian kemudian kita harus tindak gitu. Oke, kita akan tampilkan juga untuk pemirsa terkait dengan hasil polling. Jadi dia polling yang kedua, kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Ini terkait dengan apakah Anda akan menjauhi orang atau kelompok yang ternyata berbeda pilihan begitu. Ternyata hasilnya mayoritas responden menyatakan tidak menjauhi orang atau kelompok yang berbeda pilihan atau pandangan politik. Ini suatu angin cukup segar. Ini berarti tandanya masyarakat kita juga sudah mulai dewasa dalam berdemokrasi begitu ya. Dalam berpolitik juga mungkin ini saya akan berikan ke Prof. Mujid, mudahnya masyarakat terprovokasi. Ini apakah, ini tadi yang saya katakan, apakah karena masih minim wawasan politik, karena yang sibuk dipertontonkan oleh para elit adalah mungkin panggung depan ketimbang panggung belakangnya, Prof. Muji? Jadi sejak tadi kan saya katakan apa yang ada di belakang, jadi yang mendukung dia itu, untuk tampilnya dia itu selama ini tidak dipublikasikan. Jadi kita tidak pernah tahu mengenai yang di belakang itu. Lalu yang kedua yang saya mau katakan bahwa ketika panggung depan itu, ya, panggung muncul itu kan bagus semua, atau provokasi yang negatif saja ada di situ. Tapi di balik ini semua kan kita tidak pernah menggoreskan apa yang terjadi di balik panggungnya dia gitu. Nah, dengan kata lain saya mau mengatakan kelompok-kelompok kepentingan apa ya, yang memanggungi itu sampai sang tokoh itu dipandang bisa memberi contoh atau tidak. Ternyata contoh untuk negarawan tadi, saya mau kembalikan itu. Bahwa kepentingan bersama, kepentingan rakyat, kepentingan Indonesia itu number one. Jangan kepentingan sendiri. Tapi itu ideal kan? Tapi yang terjadi kan sekarang kan tidak ideal itu untuk itu. Maka kita belajar ke sana.
Dan itu tidak mungkin setiap kali meskipun sudah dewasa, itu tadi demokrasi aja sistem yang dipakai oleh negara ini. Kan dulu pendiri bangsa sudah jelas. Betul. Kalau demokrasi harus dikuatkan dengan negara hukum. Kalau tidak akan jadi anarki karena kita majemuk. Ya. Nah, itu kan sudah pas itu. Lalu saya kok masih percaya pada proklamasi kemerdekaan atas rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa. Dengan ini kita proklamasikan kemerdekaan. Nah, itu saya percaya kalau kita sudah diberi kesempatan terus untuk itu dan chaos mengenai ini bukan main itu. Oke, baik. Saya bergeser ke Prof. Sarkadi. Kita sepakat ya bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila adalah panduan kita dalam berbangsa, berkehidupan satu sama lain begitu ya. Lalu kenapa ya narasi politik identitas itu masih kerap kali menghiasi dalam tanda kutip setiap kali ada gelaran pesta demokrasi? Prof. Sarkadi. Jadi persoalan yang ditanyakan itu memang kondisi real yang sering terjadi dan itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia masih belum menjadi warga negara yang baik. Ya. Belum menjadi warga negara yang baik. Apa ciri warga negara yang baik? Semestinya kita paham bahwa Bhinneka Tunggal itu adalah keniscayaan, maka kita sebagai warga negara mestinya harus paham tentang civic knowledge-nya, terus civic skill-nya, terus civic responsibility-nya. Jadi 3 komponen ini menunjukkan pribadi-pribadi yang warga negara baik ya. Nah, kondisi ini belum semuanya dimiliki. Sehingga kebinekaan yang terjadi di Indonesia itu belum begitu dimanfaatkan yang sebesarnya oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Makanya egoisme, kemudian penyalahgunaan ini segala macam itu sering terjadi. Padahal kebinekaan di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Kenapa? Karena Indonesia lahir dari berbagai kemajemukan bangsa, agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, ya. Terus bahasa juga berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan itu semestinya jangan kemudian dijadikan satu perpisahan, tetapi menjadi perekat bagaimana mereka menyatu. Ini sulitnya kelihatannya. Itu yang sulit. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah harus menjadi warga negara yang baik, harus warga negara yang taat hukum, taat aturan. Makanya civic knowledge, civic skill, civic responsibility itu yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, semestinya begitu. Sehingga kebinekaan yang ada itu betul-betul memang itulah adanya, tapi jangan kemudian menjadi pertentangan gitu. Jadi pertentangan. Saya tadi ketika Mas Gun-Gun menjelaskan mengatakan bahwa ini provokasinya sudah masih berada dalam koridor hukum, dalam arti kata masih bisa dimaklumi begitu ya, kata lainnya, atau sudah melanggar hukum. Apakah ini artinya Anda menyetujui adanya provokasi di setiap gelaran pesta demokrasi, tapi ditahan dulu? Kita akan sambung usai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap di Visi Gerakan. Retorika politik yang memicu perpecahan adalah persoalan nyata yang merusak tatanan demokrasi di berbagai penjuru dunia. Politik tidak kotor, namun manuver tidak elok para politisi yang membuat politik praktis kerap mendapat stigma kotor. Pemilu adalah agenda nasional yang selalu berulang setiap 5 tahun. Lalu apakah setiap 5 tahun harmoni sosial harus dipertaruhkan demi syahwat kekuasaan? Bangsa Indonesia sesungguhnya tidak asing dengan perbedaan. Pengakuan terhadap kemajemukan dirumuskan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan kehidupan. Pendiri bangsa ini telah mufakat untuk mendirikan suatu negara untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Tidak ada lagi kami dan kalian. Tidak ada lagi kelompokku dan kelompokmu, golonganku dan golonganmu. Hanya ada satu kata, kita Indonesia.
Bersama kami di program Visi Negarawan masih bersama dengan saya Reno Reksa dan 3 narasumber saya yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Prof. Muji, ada Prof. Sarkadi dan juga Mas Gun-Gun. Saya ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Mas Gun-Gun, ketika tadi Anda mengatakan provokasi jika masih ada dalam koridor hukum dan juga di luar hukum. Artinya provokasi, Anda menganggap provokasi menjadi suatu hal yang bisa dianggap lumrah, bisa dilegalkan dalam setiap pesta demokrasi? Ya. Tadi saya mengatakan provokasi yang masih bisa ditolerir. Tolerir, ya. Ada yang memang harus ada law enforcement atau penegakan hukum. Contoh misalnya, ada kan statement yang provokatif seperti cebong kampret. Itu kan sebenarnya mempolarisasi, itu namanya name calling teknik, memberi label buruk. Itu kan dianggap oke, itu memang provokasi, tapi kan tidak sampai kemudian harus setiap orang yang melabeli orang lain bisa dengan cebong atau kampret, memang tidak etis atau tidak pada tempatnya melakukan dehumanisasi. Tetapi kan untuk ditindak secara hukum tentu berlebihan juga gitu. Tapi ada misalnya provokasi yang sudah masuk kategori pelanggaran, kayak misalnya menyebar cyberbullying, yang kemudian hoax, hate speech, ya kan, merendahkan orang lain misalnya dengan alasan suku, agama, ras, antar golongan, kelompok disabilitas, orientasi seksual. Itu semua adalah bagian dari hate speech. Ketika misalnya dengan tujuan mendelegitimasi, karena kan kalau kita bicara soal propaganda, orientasinya kan biasanya dua. Satu, legitimasi, dua, delegitimasi. Nah, langkah delegitimasi misalnya dengan hate speech tentu bisa kena pasal. Dan itu harus penegakan hukum gitu. Nggak bisa ditolerir. Orang bisa merendahkan orang karena misalnya dia menyandang menjadi kelompok disabilitas misalnya. Itu harus ada penegakan hukum karena masuk hate speech. Kalau kita misalnya lihat ya beberapa peristiwa sejak 2016 ke sini, memang intensitas penggunaan media sosial yang berlebihan dalam konteks politik elektoral itu harus kita waspadai. Contoh misalnya tadi udah disebut Donald Trump misalnya menggunakan sosial media, waktu itu mungkin masih ingat, menggunakan Cambridge Analytica, dan itu masif eksesif. Kemudian Jair Bolsonaro di Brazil, ya kan, itu juga memenangi pemilu. Itu juga dengan penggunaan media sosial. Tapi kalau kita lihat pola Donald Trump sama Bolsonaro tidak bisa mereplikasi kemenangan di periode keduanya. Artinya apa? Masyarakat juga sadar bahwa itu sebenarnya bermasalah. Kalau kita lihat misalnya penggunaan sosial media yang positif seperti sebut aja Triple O, Obama Online Operation misalnya. Itu kan menggunakan untuk donasi, partisipasi publik. Partisipasi politik itu kan tidak hanya konvensional, datang orang ke TPS, tapi juga non-konvensional, misalnya politik kerelawanan yang dibangun melalui contoh misalnya 1 million strong for Obama. Nah, ini kan contoh bagus penggunaan media sosial. Berarti tergantung tangan yang make ya? Oh iya, kan ada 3 pendekatan ya, ada utopian, distopian ya, sama teknorealism perspektif. Kalau penggunaan sosial media ini menarik karena ada yang sangat yakin bahwa sosial media itu positif, dan kemudian ada yang sangat yakin penggunaan sosial media itu negatif. Ada yang sebenarnya tergantung cara kita menggunakannya, apakah menggunakan untuk positif atau negatif. Lagi-lagi kita akan melihat hasil jejak pendapat yang telah kami lakukan. Pemirsa, kali ini fokusnya adalah terkait dengan pendidikan politik. Kita lihat hasilnya. Sebuah pertanyaan, apakah Anda pernah mendapatkan pendidikan politik? Ternyata 62% di antara mengaku tidak pernah mendapatkan pendidikan politik. Ini kelihatannya ranahnya Prof. Sarkadi untuk menjawab pertanyaan saya ya. Apakah kemudian tidak pernah ini, apakah memang karena tidak pernah diajarkan atau ternyata masyarakatnya yang tidak minat belajar politik? Pendidikan politik itu sebetulnya sudah ada sejak di bangku sekolah ya. Ada mata pelajaran yang namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu mata pelajaran pendidikan politik itu. Seandainya itu betul-betul dipahami oleh anak didik kita bahwa itu adalah pendidikan politik, seharusnya semakin lama dia belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, semestinya dia semakin paham tentang politik. Karena kriteria pendidikan politik yang berhasil itu yang pertama dia pengetahuan politiknya dia kuasai. Kuasai dulu pengetahuan politiknya. Yang kedua, pemahaman politiknya.
Nah, dia setelah tahu dia paham, kemudian sikap politik, dia punya sikap politik, baru kemudian kesadaran politik. Nah, ketika kesadaran politik itulah maka itu pada tingkatan paling tinggi dari suatu pendidikan politik. Nah, yang hasil polling ini saya punya keyakinan bahwa yang dimaksud pendidikan politik itu mungkin pendidikan yang dilaksanakan oleh partai-partai politik menjelang keanggotaan legislatif. Politik misalnya praktis berarti ya sifatnya politik ya? praktis. Oke, ya. Itu makanya mungkin bisa saja responden mengatakan arahnya ke sana. Tapi kalau konteks pendidikan politik sendiri dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu sudah ada. Sudah ada, hanya mungkin ada pada batasan pengetahuan politik saja. Belum pada pemahaman. Dari apalagi kognitifnya pada berarti ya? Hanya iya. dalam segi kognitifnya saja ya? Ya, belum pada sampai pada tingkatan kesadaran politik. Ketika sudah pada kesadaran politik, maka pasti dia akan mengatakan mana yang harus diikuti, mana yang tidak diikuti, dia menggunakan kesadaran politiknya. Gitu. Oke, tapi begini Prof, ini saya curhat sedikit ya sebagai mantan pelajar juga yang pernah belajar PPKN. Ketika belajar pasal-pasal, itu saya pusing juga Prof. Ya. Atau jangan-jangan itu karena terlihat rumit, atau terasa rumit saat diajarkan, jangan-jangan itu yang kemudian mengurangi minat. Sudahlah, saya nggak mau belajar lagi begitu. Gimana Prof Sukari? Atau ada pendekatan yang harus lebih dilakukan? Itu kesalahan fatal ketika di sekolah dilakukan dengan model-model seperti itu. Berarti bukan salah saya Prof? Bukan. Oh ya baik. Jadi metodenya yang belum pas. Metodenya yang belum pas. Baik. Gitu. Oke. Padahal metode pembelajaran sekarang itu kan banyak. Kalau dulu itu kan menggunakan metode konvensional ya, betapa anak didik itu hanya sebagai mendengarkan. Betul. Guru yang menyampaikan materinya, anak didik mendengarkan, duduk tangan di atas bangku, hanya itu, nggak boleh tangan kiri. Kalau sekarang dengan pendekatan yang kreatif inovatif, justru lebih bergairah, diberikan kesempatan anak didik kita untuk berkreasi. Ya, guru sebagai fasilitator, sebagai mediator, itu sudah lebih bagus sebetulnya. Hanya memang bisa jadi politik praktis yang dimaksud pendidikan politik dalam konteks ini. Padahal pendidikan politik bukan hanya itu sebetulnya. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Oke. Lebih penting politik kebangsaan lah ya daripada politik praktis lah ya. Politik kebangsaan yang dimaksud pendidikan politik semestinya. Oke, baik. Jangan-jangan lebih banyak politikus, lebih banyak politisi karena lebih banyak pendidikan politik praktisnya kelihatannya. Ya, seperti itu. Oke, saya bergeser ke Prof Huji. Ini lagi-lagi kita berbicara soal media sosial yang tadi sudah disinggung oleh Mas Gun-Gun, Prof Huji sebetulnya. Di era dominasi media sosial, literasi menjadi kunci begitu ya. Nah, sejauh mana sebetulnya keberhasilan negara membangun sebuah literasi ini menurut Anda di era yang semua yang serba digital, di tengah jumlah anak muda yang juga semakin banyak yang kita akan juga merasakan bonus demografi. Sejauh mana literasi pendidikan yang sudah diberikan oleh negara untuk membangun kesadaran dalam media sosial ini, Prof? Ya, saya dapat dari Perpustakaan Nasional itu salam literasi L ini. Itu artinya kita itu dulu buta huruf, lalu menjadi melek huruf. Nah, melek huruf ini bisa ditambahi menjadi melek kebangsaan, kesadaran kebangsaan. Nah, masalahnya adalah yang dikatakan Prof tadi, Prof Sakardi itu, yaitu bagaimana masing-masing itu sampai pada kesadarannya untuk tidak hanya pada politik praktis, tapi mencerna apa yang diajarkan negara ke situ. Tapi ya tadi dikatakan bahwa kita lagi-lagi hanya pengetahuan saja kan, hanya kognitif aja kan, tidak sampai ke praksis itu, dan yang terjadi malah apolitis. Coba tanya pada para generasi muda ini, ya mereka menjelang pemilu ini. Saya kemarin tanya ke Institut Seni Indonesia itu, Anda semua tahu kan pengumuman hari ini apa? MK misalnya, itu. Lalu, apa jawabannya? Jawabannya nggak tahu. Oke. Padahal itu tingkat mahasiswa. Jadi dengan kata lain, apa yang dikatakan Prof. Sarkadi tadi, jadi negara mau masuk, tidak masuk. Ya bisa sampai, tapi hanya kognitif aja. Dan yang kedua, yang terjadi dalam pendidikan politik ya seperti kata Anda, yaitu pendidikan politik praktis. Dan itu adalah menjelang Pilpres ini. Dan itu adalah media sosial. Dan itu adalah media sosial yang hoax gitu. Itu sampai menjelaskan post-truth itu. Ya, era post-truth ini terus yang sebenarnya apa itu? Oh, itu menarik sekali itu. Jadi diskusinya itu dalam era post-truth ini terus yang sebenarnya apa? Yaitu yang tadi saya katakan sejak awal itu. Pendiri bangsa ini sebenarnya mau Indonesia ini negara demokratis dengan 3 pembagian itu. Jangan sampai ketika dilembagakan jadi daulat rakyat itu lalu kocar-kacir gitu loh. Oke. Jadi yang DPR
atau yang di lembaga-lembaga yang ada itu jangan sampai diintervensi itu. Jadi itu yang menjadi pendidikan politik dari negara untuk sampai ke situ. Nah, sekarang masalahnya apakah negara betul-betul sampai mendidik ke arah sana, tapi yang dicapai adalah pendidikan politik praktis yang sampai sekarang kita tanda tanya, bingung ini. Bingung kan rakyat banyak ini. Oke, betul. Baik. Oke, kita nanti masih ada satu segmen lagi untuk kita berdiskusi di edisi kali ini, Prof. Sakardi, Prof. Muji, dan juga Mas Gun-Gun. Tapi untuk menutup segmen ini, pemirsa, kita masih akan kembali lagi. Tapi sekali lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat hasil dari jejak pendapat yang telah kami lakukan terkait dengan kesadaran responden, pernyataan atau informasi dari elit atau kelompok politik yang didukungnya ternyata belum tentu benar. Ternyata ini hasilnya, kita bisa saksikan bersama. Dan Visi Negarawan masih akan berlanjut sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, kita sudah memasuki di ujung program Visi Negarawan untuk episode malam hari ini. Jadi kalau kita sudah di ujung, artinya kita akan berbicara konkret lebih ke arah solusinya, kemudian evaluasi yang harus segera dilakukan oleh semua elemen. Saya akan awali dari Prof. Muji terkait dengan memperkuat pengawasan komunikasi politik yang menyesatkan. Jadi kan seringkali tadi Anda katakan hoax begitu ya, beredar masif di media sosial. Memaksimalkan pengawasannya bagaimana, Prof. Muji? Ya itu tadi sudah dikatakan Mas Gun-Gun, yaitu hukum. Jadi kalau ada hoax atau yang provokasinya itu tidak betul, di stop. Hukum harus bergerak. Dan itu adalah polisi dan media dan segala macam untuk mengatakan tidak. Lalu kalau saya katakan lagi ya, itu pengawasannya itu lewat negara ya, untuk mendidiknya dari rakyat sampai menjadi warga negara itu. Tapi kan masalahnya begini, Prof. Muji. Misalkan ada akun media sosial, satu di take down, dihukum, muncul lagi akun yang lainnya, tujuannya sama. Bagaimana? Kan semakin menjamur semakin banyak. Nah itu terus ya. Tinggal kuat-kuatan itu. Dan tolong saja SPS untuk pers ya kan. Itu kan terjadi begitu. Kenapa? Nah itulah. Nah itu harus betul-betul, makanya hukumnya harus tegak lurus untuk soal itu. Lalu untuk penguatan berikutnya adalah tadi itu, truth dan post-truth. Ini tidak hanya menjadi penyadaran bersama, tapi juga tadi dengan mengatakan bahwa ini tidak benar, ini benar, dan ini bohong itu. Itu harus dikatakan betul. Tapi yang terjadi sekarang ini kan medsos kan terus mengumbar itu, mengubarkan itu. Lalu yang ketiga, yang saya mau mengatakan untuk menutup ini, yaitu bahwa jangan lupa kita sebagai bangsa yang majemuk ini, ya. Jangan pakai provokasi sentimen agama, sentimen suku, sentimen segala macam. Itu Trump itu pakai itu, tapi rakyat makin cerdas. Kita juga kan dalam data yang disampaikan itu, kita makin cerdas kan itu. Dan di situ saya optimis itu, bahwa kemerdekaan ini memang rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke, baik. Tadi Prof. Sakardi mengatakan bahwa pendidikan politik yang diberikan ini baru sebatas hanya di kognitif saja, tadi juga disinggung oleh Prof. Muji. Lalu apa evaluasinya? Bagaimana negara ini bisa membuat atau menghadirkan suatu pendidikan politik yang tidak hanya sampai di kognitif saja dan tidak hanya terkait dengan politik praktis saja, tapi juga politik kebangsaan, supaya yang tercipta lebih banyak adalah negarawan, bukan politisi. Gimana Prof. Sakardi, apa evaluasinya? Negara harus berani merekonstruksi kurikulum yang ada di sekolah. Harus lakukan, terutama mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Esensi mata pelajaran itu sebetulnya mengandung 3 komponen. Ada pendidikan Pancasilanya, 4 ya. Ada pendidikan Pancasila, ada Undang-Undang Dasar tahun 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. 4 komponen itu kalau betul-betul dipahami, itu bisa menjadikan warga negara memiliki sikap politik yang baik, bahkan memiliki kesadaran politik yang baik sebetulnya. Hanya persoalannya tadi kembali kepada metode yang dilakukan dulu itu dengan model-model seperti zaman Belanda, saya sering menyebut ya konvensional, itu memang diciptakan supaya taat patuh hanya sebagai pendengar. Ketika sebagai pendengar, maka tidak ada contoh, tidak ada aplikasi mereka aktivitas yang sebenarnya seperti apa. Atau jangan-jangan karena guru zaman dulu atau mungkin zaman sekarang juga masih kita dapati beberapa di antara metodenya adalah lebih ke metode menghafal, bukan metode aplikasi. Ya,
Ya, dulu itu seperti itu. Sekarang memang udah agak berubah, tapi kan untuk generasi sekarang. Tapi generasi yang lama kan masih seperti itu. Dengan metode konvensional, hanya ceramah, tanya jawab. Tidak menggunakan metode itu model-model pembelajaran yang kreatif, inovatif. Ini kan persoalan di situ. Baru belakangan saja muncul. Makanya mudah-mudahan dengan kurikulum merdeka yang dikembangkan oleh pemerintah, itu menjadi solusi. Makanya rekonstruksi kurikulum nasional terkait dengan pendidikan politik itu betul-betul harus dilakukan. Itu peran negara di situ. Oke, Harus ada baik. itu. Oke, terakhir saya ke Mas Gun-Gun. Ini kan kita sudah beberapa bulan ya jelang pemilu 2024 begitu. Nah, sudah masuk proses pendaftaran. Apa yang menjadi masukan Anda untuk masyarakat dari berbagai elemen ya? Apakah itu elemen pendukung ataupun masyarakat yang sekedar memilih, relawan dan sebagainya untuk bisa bersama-sama menciptakan suasana yang adem ini untuk pemilu 2024, termasuk elitnya? Oke, pertama untuk elit, menurut saya penting untuk memberi semacam menjadi role model. Ya. Kenapa? Karena kontestasi di satu sisi pasti menjadi kanalisasi konflik, tetapi harus menjadi konflik yang realistis. Jangan mengarah ke konflik non realistis yang sulit disembuhkan ketika pemilunya usai. Luka gitu. Lukanya itu mendalam dan menganga karena apa? Memasukkan yang bahan yang berdaya ledak tinggi seperti SARA. Nah, itu akan sulit disembuhkan. Nah, elit punya posisi menentukan kenapa dia menjadi opinion maker, opinion leader, sekaligus juga panutan bagi para pendukungnya. Oleh karena itu harus menciptakan yang disebut dengan prakondisi sebelum pemilu yang sangat positif, sekaligus pada saat pemilu juga menghargai. Misalnya menang kalah itu harus ada penghargaan atas proses dan penghormatan atas hukum. Kalau kemudian dia tidak punya penghargaan atas proses dan penghormatan atas hukum, maka terjadi yang disebut dengan delegitimasi terhadap nilai demokrasi itu sendiri. Kan salah satu asas demokrasi itu competitiveness, representativeness, ya kan? Nah, itu kemudian tidak mungkin mewujud kalau kemudian elitnya tidak sadar. Yang terakhir, masyarakat juga harus punya yang disebut dengan inokulasi komunikasi namanya. Semacam menyuntikkan vaksin kekebalan mental. Kenapa? Karena pasti yang namanya rivalitas itu akan ada gesekan. Harus ada kontrol diri untuk kemudian tidak terjebak ya pada membuat proses itu menjadi jauh lebih tidak terkontrol ketika misalnya dia sebut saja membagi informasi yang keliru, hoax, hate speech gitu ya. Kalau ada kontrol diri, ada kekebalan mental untuk kemudian berada dalam penghormatan atas hukum, saya yakin demokrasi kita akan semakin konsolidatif. Gitu. Oke, baik, luar biasa jawaban-jawaban narasumber saya pada malam hari ini. Terima kasih Mas Gun-Gun, Prof. Sarkadi dan juga Prof. Muji. Pemirsa, menciptakan demokrasi tanpa provokasi bukanlah suatu PR yang mudah, bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi ini bisa terwujud jika semua elemen bisa mewujudkannya, bisa melakukannya bersama-sama. Tidak hanya masyarakat, tapi juga elit politik. Saya Reno Reksa, pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.